Makanya ya orang tua ya memang harus bertanggung jawab kepada anaknya. Ya perkuat ala kodretan. Apapun yang sekiranya bisa menghasilkan pundi-pundi uang yang halal, ya kita kerjakan. Nggak usah malu. Jadi pemulung misalnya, nggak masalah. Yang penting barokah, tak ngalak ngoreng. Misalnya bersih-bersih, jadi dinas kebersihan, itu mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihudah ila yaumil liqa'illahi ta'ala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat a'izza jamil hadirina fi hadzal majlis. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan segenap para hadirin, para jemaah, alumni, wali santri dan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo yang tergabung di dalam Gerak Batin Aqaid Sekad dan Rotibul Haddad. Mobil khusus kepada Sohibul Bait Bapak Haji Samsuddin ya. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan berkah dan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Babus Sumani, adapun ini adalah bab yang ke-8. Sekarang masuk bab yang ke-8 yang isi nasihatnya selalu 8 nasihat. Halaman 83. Insyaallah beberapa pekan akan datang ini akan hatam. Wa fihi khamsu mawa'izah, dan ialah di dalam bab yang ke-8 ini khamsu mawa'izah, adapun 5 beberapa nasihat. Wahidun khabarun wal baqi asarun. Wahidun, dan adapun 1 di dalam nasihat ini khabarun adalah hadis. Khabarun adalah hadis. Wal baqi, dan adapun sisanya asarun adalah asar. Dawuh dari sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-maqalatul ula, adapun ini adalah nasihat yang pertama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi bersabda, samaniyatu asya'a la tashba'u min samaniyatin. Samaniyatu asya'a, adapun 8 beberapa perkara, la tasbahu, ialah tidak akan kenyang apa 8 beberapa perkara, min samaniyatin, dari beberapa perkara, 8 perkara yang lain. Ada 8 perkara yang tidak akan pernah puas dengan 8 perkara yang lain. Yang pertama adalah al-ainu minan nadhari wal ardu minal matari wal unsa minaz zakari wal alimu minal ilmi was sailu minal mas'alati wal harisu minal jam'i wal bahru minal ma'i wan naru minal hatabi. Yang pertama, apa yang tak pernah puas dengan yang lainnya? 8 yang pertama tidak akan puas dengan 8 yang lainnya. Yang pertama adalah al-ainu minan nadhari, mata dari memandang. Mata dari memandang. Mata kita dari dulu ini tidak pernah bosan, tidak pernah puas dari melihat sesuatu. Kita tidak pernah minta kepada Allah Ta'ala mata kita ini untuk dibutakan. Walaupun terkadang kita misalnya baru bangun tidur, kita memaksakan diri bagaimana mata kita ini untuk melihat. Artinya tidak pernah bosan kita melihat sesuatu. Apalagi sesuatu itu merupakan sesuatu yang menyenangkan, menyehatkan kepada diri kita misalnya, menyegarkan kepada diri kita, senang kita untuk melihat. Bahkan tak terlihat sekalipun kita berusaha untuk menggunakan kaca mata. Bagaimana caranya mata kita ini bisa melihat. Lalu bagaimana misalnya dengan orang yang matanya buta atau matanya rabun? Ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa amalan-amalan dari para ulama untuk bagaimana mata kita ini tetap segar walaupun kondisi kita sudah tua. Karena orang kalau sudah tua nunakishu fil khalqi, dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya penglihatannya cerah, yang awalnya penglihatannya segar, yang awalnya penglihatannya dari jarak tempuh yang jauh pun dia mampu melihat. Tapi kalau sudah usianya masuk usia tua, penglihatan ini mulai redup, penglihatan ini mulai kabur, mulai rabun dan semacamnya. Ada beberapa amalan dari para ulama. Yang pertama adalah
ketika seseorang itu mendengarkan azan, terutama di lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka termasuk sunnahnya adalah mengucapkan marhaban bihabibi wa qurrati aini. Marhaban bihabibi wa qurrati aini. Ini dikecup nih. Jadi begini, dua jempol kita ini kita ucapkan ketika mendengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, marhaban bihabibi wa qurrati aini, kecup. Kemudian dianukan ke mata. Ke mata. Ini cerita tentang mata, bukan kepala. Marhaban bihabibi wa qurrati aini. Itu dua kali ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, begitu. Insyaallah fadilahnya mata kita tetap segar. Kemudian yang kedua katanya, kalau wudu jangan pejam mata. Karena tetesan air wudu yang masuk kepada mata kita ini merupakan air rahmat, air suci yang kemudian menghilangkan beberapa kotoran-kotoran yang ada di mata, termasuk dosa-dosa yang ada di mata kita, dosa kecil. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa memperbanyak baca Al-Quran. Jadi orang sampai kadang kita melihat ada orang yang sepuh, udah tua, baca Quran masih nyaman. Kita yang umur baru 40, baru kadang 50, udah kacamatanya tebal gitu. Nah, itu kacamata kambing yang besar itu. Jadi itu termasuk beberapa amalan yang diberikan oleh para ulama. Kemudian yang kedua adalah wal ardu minal matori. Wal ardu dan bumi minal matori, dari hujan. Bumi kita ini tidak pernah kenyang, tidak pernah puas dari adanya hujan. Sebanyak-banyaknya hujan walaupun sampai banjir ya tetap saja menyerap ke dalam bumi. Artinya bumi kita ini tidak pernah puas dengan air yang ada di atasnya, tetap saja diserap oleh bumi. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah wal unsa minaz zakari, dan perempuan minaz zakari dari zakar, dari laki-laki. Nah, ini yang saya sulit untuk mencerna ini. Perempuan tidak pernah puas dari laki-laki. Mungkin kalau saya berpandangan begini, ini kaitannya mungkin sifatnya misalnya di biologis ya. Di biologis, di libido. Kalau laki-laki selesai keluar itu sudah. Artinya suruh melakukan 2 kali urus hake itu. Tapi kalau misalnya perempuan itu bisa-bisa saja. Bisa-bisa saja. Akan tetapi perempuan yang kemudian disandari dengan nafsu yang diberikan Allah sebanyak 8 mampu mengatasinya dengan rasa malu. Sementara laki-laki yang hanya diberikan 1 tandi todus. Yang dimaksud mungkinlah dari hadis ini wal unsa minat zakari. Artinya ya perempuan ya kalau dibahasakan kurang terus tidak logis lah begitu kan. Perempuan tidak puas dari laki-laki. Kemudian apakah laki-laki itu puas dengan perempuan? Saya rasa sama saja, tapi mungkin dari aspek yang lain tentang libido. Mungkin begitu. Kadang kan begini misalnya, kita melakukan hubungan suami istri. Yang kadang cepat duluan ini siapa? Yang misalnya mohon maaf keluar duluan lah. Ini edisi dewasa ya. Itu kan laki-laki, kebiasaannya kan begitu. Kalau perempuan kadang kan lama, nunggunya lama begitu kan. Ya mungkin salah satunya dari hadis ini wal unsa minat zakari. Dipercepatlah pembahasan yang ini. Iya, saya percepat. Kan ada belum menikah. Ya. Wal alimu minal ilmi, dan orang yang alim tidak akan pernah puas minal ilmi, dari ilmu. Orang kalau misalnya merasa dirinya alim tak mau belajar berarti pasti bukan orang alim. Kita bisa lihat guru-guru kita, kiai-kiai yang memang beliau ini dijuluki alim, alamah, tapi tidak pernah merasa dirinya alim. Lihat di rumahnya banyak kitab, di depan mejanya ada kitab, di atas kamarnya ada kitab, di dalam kamarnya ada kitab. Dan kitabnya bukan hanya sebagai hiasan, tapi dibuat mutolaah, belajar. Semakin dia belajar, semakin merasa tidak tahu. Semakin dipahami, semakin merasa tidak punya apa-apa, tidak mengerti sesuatu. Beda dengan kita. Dia lihat di media, lihat di YouTube, belajar di Facebook, itu sudah jadi pengetahuan yang luar biasa bagi kita. Dipanggil semua kawan-kawannya, ayo kemana? Warung kopi, ngapain? Urusan yang kemarin belum selesai. Persoalan apa? Debat. Nabi Idris ada di mana? Wah. Padahal tahunya dari YouTube. Tahunya dari YouTube. Mungkin lihat perkataannya orang bla 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 begitu. Fasyurutu, maka adapun syaratnya orang mencari ilmu. Nah, ini tentang ilmu sudah ini. Fasyurutu, maka adapun syarat-syarat mencari ilmu allati yatawaffaru biha ilmun,
ilmu talibi allati yang yatawaffaru memenuhi biha dengan allati. Ilmu talibi apa? Ilmunya santri. Tis'atun adalah 9. Tis'atun adalah 9. Dikatakan di sini syarat orang mencari ilmu ada 9. Tapi di dalam kitab taklim ada 6. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'unbika an majmu'iha bibayani zaka'un wa khirsun wa istibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadin wa tulu zamani. Kalau dalam taklim syarat nyari ilmu 6. Zaka'un, yang pertama harus cerdas. Wa khirsun, yang kedua semangat. Yang ketiga wastibarun, sabar. Wa bulghatun, punya bekal dibentuk. Wa irsyadu ustadin, mengikuti petunjuk guru. Wa tulu zamani, dan yang keenam sabar lama waktunya. Nah, kalau saya teliti dari 6 syarat ini, zakaun wa khirsun wastibarun, ini sebenarnya kalau menurut saya bukan syarat kemudian mutlak untuk santri. Tapi ini syarat yang kemudian syarat ini memang harus dimiliki oleh santri. Lalu bagaimana santri ini bisa punya syarat ini? Tentunya kan ada syarat yang lain. Misalnya santri harus cerdas. Bagaimana santri harus cerdas? Santri harus semangat. Bagaimana punya anak itu semangat? Santri harus sabar. Bagaimana santri tadi sabar? Nah, sebelum syarat ini ada beberapa syarat yang lain. Contoh misalnya, santri harus cerdas, harus semangat, harus sabar. Lalu kita bagaimana caranya? Misalnya memproduksi anak cerdas, memproduksi anak semangat, memproduksi anak sabar. Itu kan tergantung orang tuanya. Kalau kemudian misalnya orang tuanya ya pingin anak cerdas, pingin anak pintar, tapi orang tuanya ketika aku baik kalau aku genggu tak serius. Kira-kira bisa pinter anakan itu. Kapan tak pinter guru nih saya salah lagi. Padahal kan dari orang tua, nah kan begitu. Artinya kan dari awal. Coba kita melihat para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang memang kita kagumi. Ketika misalnya melakukan sesuatu hubungan suami istri, ini kan tidak sembarangan. Artinya berdoa kepada Allah, ngampar sejadah, putar tasbihna, menghadap kiblat, minta kepada Allah, minta agar supaya anaknya pintar, anaknya soleh. Dan ketika melakukan sunnahnya juga di dalam kitab Ayu Jami'ah bin Nasyad. Ketika melakukan hubungan suami istri itu kalau ya taya sambil kok rokokan, artinya punya jiwa semangat, betul-betul semangat niat. Ini edisi dewasa ini. Iya kan begitu. Kan ya kadang kita artinya kadang tak teruk keng lah yang artinya kan begitu kadang kan. Artinya memang betul-betul diniatkan. Dan ketika melakukan tidak lupa berdoa dan membaca bismillah. Saya kadang tak sempat bismillah. Apa terus anak saya pinter dah remah itu muntak keng beleng anak itu. Banyak lagi nih, apa yang dibawa beberapa kitab-kitab kan begitu. Makanya diajari oleh Rasulullah SAW doa untuk melakukan hubungan suami istri. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Kan begitu. Artinya apa? Ketika orang melakukan hubungan suami istri, setan itu ikut andil di sana. Dan setan itu dikatakan berada di kuncuknya itu. Maka ketika melakukan pas misalnya melar kan wallahu a'lam ini anaknya siapa ini kan ngaruh. Pas saya salah sama gurunya ketika nakal. Artinya syarat yang 6 tadi disebutkan taklim itu memang syarat ada pada santri, tapi sebelum itu harus dilakukan oleh orang tua. Bagaimana cara anaknya misalnya sabar, kemudian semangat, punya motivasi. Makanya di kitab dikatakan orang melakukan hubungan suami istri yang misalnya tidak semangat itu diwarisi anaknya suka ngantuk. Tedungan melulu, lemah gemulai, ya kan si ngantuk melulu. Makanya kita lihat di antara kita ini kalau ada yang suka tidur berarti dulunya Allahu Akbar. Kira-kira seperti itulah. Kira-kira seperti itu. Ini hanya analisa saja ya, analisa. Dan di dalam kitab ini ditambah bukan hanya 6, ada 10, mungkin 9, mungkin 6-nya ada di taklim dan 3-nya ditambah ini. Yang pertama apa katanya di sini? Yang pertama adalah al-aqlul ladzi ahaduha, adapun salah satu di antara yang 9, al-aqlul ladzi yadruku bihi haqaiqul umuri. Al-aqlu ialah akal alladzi yang yadruku yang bisa mendapatkan bihi dengan alladzi haqaiqul umuri.
atau yang bisa ditututi, yudroku yang bisa ditututi bihi dengan alladzi haqaiqul umuri, apa realitas beberapa perkara-perkara. Artinya dengan akal ini kita mampu mencerna, kita mampu mendapatkan apa yang misalnya kita ketahui di halayak realita kita. Misalnya, lihat ini warna apa? Putih. Ya tahu, cerdas, ini putih. Putih kalau misalnya dikasih belau, biru menjadi biru. Ya jangan dikasih belau. Ah, ini namanya punya akal. Begitu juga di taklim kan disebutkan dengan zakaun, harus punya akal. Ya kalau misalnya saya punya santri itu kan yang tidak punya akal itu. Itu kan sampai sekarang belum sembuh-sembuh itu. Padahal sudah 10 tahun, 7 tahun mondok di rumah. Kalau misalnya cerdas punya akal, tentunya sudah punya ilmu. Sampai sekarang kan susah. Artinya apa? Akalnya ndak ada. Yang kedua, wasani al-fatonatu. Yang kedua adalah fatonah, cerdas. Allati yatawassaru biha ghawamidul umuri. Allati yang yatawassaru, yang mengambil gambar atau memberikan pandangan siapa tolib biha dengan allati ghawamidul ulumi, kepada beberapa kerumitannya ilmu. Artinya fatonah ini analisa, mampu menganalisa beberapa persoalan-persoalan dari beberapa ilmu. Misalnya ada beberapa perkara yang kejadian viral-viral saat ini, ndak kemudian langsung menjustis, wah ini gara-gara ini kurang ajar, ini harus ditinju. Nah, ya, akhirnya sekarang ketika dilihat yang sebelah satunya malah mendapatkan door prize. Lalu yang satunya dapat apa gitu-gitu. Ini kan sudah skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya menjadi oknum, menjadi menjadi promotornya lah untuk menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, seharusnya kita yang punya ilmu perlu untuk menganalisa. Kita analisa dulu. Jangan-jangan kita yang salah kemudian menjustis dan mengomentari buruk, itu jangan-jangan kita yang salah. Itu kalau orang fatona. Ya kalau sampean tidak setuju dengan ini, berarti ya sampean tidak punya fatona, hanya akal saja tapi tidak bisa menganalisa. Wasalisu, dan adapun yang ketiga, az-zuka'u adalah kuat hafalannya. Kuat hafalan. Alladzi yastakirru bihi hifdzu ma yatawassaru wa fahmu ma alimahu. Alladzi, yang yastakirru tetap bihi dengan alladzi hifdzu ma, apa menghafal sesuatu, yatasawwaru yang bisa menggambarkan siapa tolib, wa fahmu ma dan memahami sesuatu, alimahu yang mengetahui siapa tolib, hu kepada emma. Jadi syarat yang ketiga seorang santri, seorang pelajar adalah punya daya kuat daya ingat yang kuat, daya hafalan yang kuat. Seperti Bang Rosi misalnya kan, hafal Rotibul Haddad itu kalau mondok lagi nyaman itu. Warabiu, adapun yang keempat, asyahwatu ialah obsesi atau semangat. Hirsun tadi itu ya, obsesi atau semangat. Allati yadumu biha talibu, yang yadumu terus-menerus biha dengan obsesi. At-talabu, apa mencari. At-talabu, apa mencari. Wala yasra'u ilaiha al-malalu, wala yasra'u dan tidak bersegera ilaiha kepada syahwat, al-malalu, apa rasa bosan. Jadi sifatnya santri ya harus tetap semangat. Caranya semangat bagaimana? Ya tidak disibukkan dengan perbuatan lain. Tidak disibukkan dengan perbuatan lain, tidak disibukkan mikir bayaran, tidak disibukkan mikir urusannya orang tua, tidak disibukkan untuk mikir jodoh. Ini mau semangat bagaimana? Dengar jodohnya sakit, tunangannya sakit, malas belajar. Ya tak terobsesi. Akhirnya pergerakannya stagnan di situ-situ saja. Akhirnya semangatnya apa? Ya semangatnya melanggar. Akhirnya ketika melanggar kena SK. Nah, repot begitu jadinya. Ketahuan. Wal khamisu, adapun yang kelima. Wal khamisu, adapun yang kelima, al-iktifa'u bimaddatin tughnihi an kalfit talabi. Al-iktifa'u ialah memiliki kecukupan bimaddatin dengan beberapa sarana, bimaddatin dengan sarana tughnihi yang mencukupi hi kepada emak, yang mencukupi apa iktifahi kepada emak, an kalfit talabi dari beban mencari ilmu, punya biaya lah, punya biaya. Yang kelima punya biaya. Kemudian yang keenam, wasadisu, adapun yang keenam, al-fagharul ladzi yakunu ma'ahu at-tawaffuru wa yahsulu bihi al-istiksaru. Adapun yang keenam adalah al-fagharu, tidak sibuk,
alladzi yakunu ada ma'ahu bersama alladzi at-tawaffuru apa terpenuhinya waktu, wa yasulu dan sampai bihi dengan alladzi al-istiksaru apa banyak belajar, tidak sibuk, waktunya memang digunakan untuk belajar. Ini untuk santri. Wasabi'u adapun yang keenam adamul qawati'i al-mudhilati min humumin wa amradin. Adapun yang keenam adalah tidak adanya sesuatu yang memutus al-mudhili yang membikin stres. Yang bikin stres. Yang ketujuh ya. Min humumin dari beberapa kegalauan wa amradin dan sakit. Wa amradin dan sakit. Bagaimana mau dapat ilmu? Sikit-sikit sakit, sikit-sikit pusing, sikit-sikit kena koreng, sikit-sikit meler, sikit-sikit izin. Kadang kan yang keliru juga orang tua kan. Orang tua tidak memiliki motivasi untuk anaknya, bagaimana anaknya bisa mendapatkan ilmu. Kun beda koncengan sekecil lekoni imule, beda napa mak koni peleman. Ayano compok beda solawatan. Kun solawatan lah toror lah kan seneka. Kun solawatan pada compok pontuk pada solawatan. Kadang ada yang aneh, berapa mak anu peleman. Matua ke jompok terus terpanggil. Cek saking matuannya ke pesantren kan nyaman. Kiai noleh rokok kan deh ya. Ada anak suka nih kayak ya kalau anak suka saja kan begitu. Senang saja kalau anak suka. Bahkan saya punya santri itu malah ketika dia sakit itu dibawa periksa ndak mau. Sampai bapaknya datang itu anaknya dibawa periksa ndak mau. Artinya kalau cuma dibawa periksa dia balik ke pesantren itu ndak mau. Kalau dibawa pulang mau ada. Kan lucu, artinya dia sakit itu diharapkan hanya untuk pulang. Dan itu diikuti oleh orang tua. Sakitnya diperiksakan, kemudian ya sudah simpan di pesantren bersama obatnya. Itu masih mending. Atau pulang ke rumahnya sekedar 1 hari atau dua hari. Ini kadang sampai 2 bulan kan. Boyong. Wasaminu adapun yang ke-8 tulul umri adalah lama atau panjang umur. Jadi syarat yang ke-8 mencari ilmu adalah panjang umur. Mun mate nyari ilmu dah remai itu. Wattisaul muddati dan luasnya waktu. Wattisaul muddati dan luasnya waktu liyantahiya agar supaya sampai siapa thalib bil istiksari dengan memperbanyak mencari ilmu ila maratibil kamali kepada derajat-derajat kesempurnaan. Ila maratibil kamali kepada beberapa derajat kesempurnaan. Wattasi'u dan adapun yang ke-9 az-zafru bi'alimin. Az-zafru ialah mendapatkan bi'alimin dengan satu figur, dengan guru samiha bi ilmihi. Samiha yang ikhlas siapa alim bi ilmihi dengan ilmunya alim. Ya ta'annu yang sabar siapa alim fi ta'limihi dengan mengajarnya alim. Fi ta'limihi dengan mengajarnya alim. Kemudian yang ke-9 adalah mendapatkan guru yang memang betul-betul seorang figur yang sabar, yang ikhlas, yang ilmunya luas. Ini santri sudah semangat, biaya sudah cukup, fasilitas sudah lengkap. Temu ban guru sebak-tebak kan. Gurunya yang sesat menyesatkan. Nah, jadi ndak sukses juga seorang santri. Makanya ketika ingin memondokkan anaknya, ya silahkan di cross check dulu. Kalau sudah yakin baru. Jangan sampai ada bahasa coba-coba teretan. Karena memondokkan anak ini bukan balsam ceplang. Iya pun balsam ceplang, coba-coba kan begitu. Kalau sudah masuk, ini kan repot mau dikeluarkan lagi kan begitu. Jadi tidak usah coba-coba, diteliti, dilihat, udah cocok, serak, bismillah mangkat begitu. Ini ada yang nyoba-nyoba ketika dapat 3 hari anaknya ndak betah, orang tuanya ndak seret, diambil kembali, kemudian uang pendaftaran pun diambil lagi. Ada nggak? Ada di rumah itu ada yang begitu itu. Ada. Allah. Udah yang buka kartu lah. Fa idza istakmala hadhihi syurutu tis'atu fa huwa as'adu talibin wa anjahu muta'allimin. Fa idza istakmala hadhihi syurutu, maka apabila sempurna hadhihi syurutu apa? Beberapa syarat-syarat at-tis'atu yang 9 ini. Kalau syarat yang 9 ini sudah dikerjakan semua, ada pada diri santri, ada pada diri orang tua, fahuwa maka adapun santri tadi as'adu talibin adalah paling bahagianya santri, wa anjahu muta'allimin dan paling suksesnya santri. Kalau sudah 9 ini kumpul pada seorang santri, orang tuanya juga bisa mendapatkan syarat yang 9 ini, maka anaknya itu termasuk anak yang paling beruntun dan paling sukses.
Wa qad qala al-Askandaru, dan berkata siapa Imam Al-Askandar atau Iskandar. Orang-orang Inggris menyebutnya Alexander. Yahtaju talibul ilmi ila arba'in. Yahtaju butuh talibul ilmi, siapa orang yang mencari ilmu, ila arba'in, kepada 4 beberapa perkara. Yang pertama butuh apa? Muddatin, harus punya waktu yang kosong. Kalau sibuk, misalnya sambil jual mie, mondok sambil jual mie, mondok sambil kerja bangunan, mondok sambil jualan, mondok, itu tak bisa itu. Tak bisa. Jadi memang mondok tuh fokus mencari ilmu agama gitu. Ya mau kalau bercabang-cabang ya tetap pembisnis lah. Jadi tukang bisnis, jadi tukang bangunan dan macam-macam. Wajadatin, dan memiliki biaya. Wajadatin, dan memiliki biaya. Makanya ya orang tua ya memang harus bertanggung jawab kepada anaknya. Ya kuat ala kodretan. Apapun yang sekiranya bisa menghasilkan pundi-pundi uang yang halal, ya kita kerjakan. Nggak usah malu. Jadi pemulung misalnya, nggak masalah. Yang penting barokah, tak ngalak ngoreng. Misalnya bersih-bersih, jadi dinas kebersihan, itu mulia. Wa korhatin, dan cerdas. Wa syahwatin, dan punya semangat. Wa tamamuha, dan adapun sempurnanya 4 perkara tadi fil khamsati ialah di dalam yang nomor 5. Yang pertama, yang kelima apa? Muallimun nasihun, seorang pengajar, nasihun yang tulus, seorang pengajar yang ikhlas. Dan sekarang juga susah, sulit, apa-apa serba biaya, apa-apa serba diuangkan. Jadi kamu mau berapa? Ini pendaftaran di pesantren saya, bla 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 bla, sekian juta, peruntukannya ini. Oke lah kalau misalnya administrasi untuk pembangunan, untuk macamnya. Ini terkadang kan ada biaya untuk pengasuh. Tahu di mana? Biaya untuk pengasuh diminta biaya. Repot. Tanya Bang Martin nanti. Ya harus ikhlas. Kiai harus ikhlas. Jamaah harus ngerti. Harus kiai ikhlas, tak usah beri aing ya kok. Iya belka kiai. Cukup apa terus? Cukup ya? Ya cukuplah dulu ya. Wasailu minal mas'alati wallahu a'lam. Al-Fatihah.